Halo warga kota, jumpa lagi dengan saya Fahrul di obrolan kota kita. Jangan asal ngobrol, yuk ngobrol berfaedah. Nah, kali ini saya sudah kedatangan bintang tamu spesial. Karena yang mau kita bahas nih super hot nih. Maklum ini tahunnya barusan dingin. Iya. Ini mau panas lagi. Mau panas lagi. Mau panas lagi. Oke, hadir bersama saya Bang Helmi. Ya, gimana kabarnya Bang? Baik, alhamdulillah. Sehat Bang ya? Sehat. Kayaknya lebih fresh nih setelah purna tugas. Jadi banyak waktu istirahat di rumah. Selama bertugas kan pagi pergi, Full ya? pulangnya dini hari. Oh iya, full ya. Full. Nah warga kota, jadi Bang Helmi ini adalah ex-komisioner ya Bang ya? Iya. Komisioner KPU Kota Pontianak periode 2018-2023. Nah, jadi mungkin buat kawan-kawan yang berkiprah di dunia politik, terutama caleg-caleg kemarin, mungkin sempat ketemu sama beliau, ya. Nah, kita akan ngobrolin panjang lebar tentang seputar pemilu kepala daerah yang nanti akan segera kita jelang di tanggal 27 November, Bang ya? Iya, 27 November. 2024. Oke. Nah, Bang Helmi, Ya. pemilu kada nih, Kota Pontianak. Ini sudah berseliweran Iya. berita-berita ya kan, Iya. kemudian kandidat-kandidat yang akan maju dalam kontestan. Nah, bagaimana Bang Hilmi melihat pemilu kada 2024 ini dengan pola serentak ya? Artinya kan calon-calon yang nanti akan maju ini mereka sudah tidak lagi menjabat kan? Iya. Kemarin sudah digantikan dengan PLT ya. Iya. Nah, bagaimana kemudian Bang Hilmi melihat ini ya? Peluang-peluang seperti apa yang bisa mereka dapatkan, terutama para incumbent ini, terlepas dari kemudian jabatan itu tidak lagi dimiliki oleh mereka. Baik Bang Fahrul. Iya, Fahrul. Jadi memang pilkada serentak pada tahun 2024 ini agak berbeda dengan pilkada serentak di beberapa periode sebelumnya. Oke. Jadi ini kan pilkada serentak secara nasional yang diikuti hampir seluruh wilayah di Indonesia. Jadi ada 545 daerah, Ya. itu 37 provinsi, 415 kabupaten, 93 kota. Oke. Jadi satu provinsi yang tidak mengadakan pilkada itu pasti Bang Fahrul tahu ya kan? Yes. Daerah Istimewa Yogyakarta. Iya, betul. Ya. Nah, jadi kalau tadi apa yang disampaikan oleh Bang Fahrul memang aturan yang membuat sehingga saat ini dilakukan pilkada serentak, jadi yang memang sudah habis masa jabatannya, maka dia PJ. Oke. Misalnya yang masih juga panjang jabatannya itu dimajukan. Nah, artinya ada sisi positif bahwa para incumbent yang tidak lagi menjabat mungkin tidak bisa menggunakan fasilitas negara ya. Oh, oke. Ya, seperti yang dulu sering kita dengar bahwa para penjabat yang masih menjabat itu sering sekali menggunakan fasilitas negara. Mereka bisa cuti ya. Ya, untuk kepentingan kampanye. Oke. Nah, sekarang dengan adanya aturan seperti itu artinya membuka ruang kepada semua calon untuk berkompetisi secara sehat gitu. Iya, oke. Secara fair gitu kan. Equal posisinya ya. Jadi sama nih, kosong-kosong nih. Nggak ada yang bisa menggunakan kekuasaan jabatan. Oke. Ya. Kira-kira begitu. Oke. Nah, tapi kan bahasanya begini, tetap tentu dong, misalnya pejabat hari ini yang hari ini menjabat, tentu tetap punya kepentingan juga gitu kan, terhadap calon-calon, terutama incumbent ini yang maju gitu. Iya. Jadi kan gini ya, memang beberapa saat terakhir kita lihat khusus di Kota Pontianak, para politikus dari masing-masing partai politik saling melakukan komunikasi politik untuk menjaring partai koalisi, karena persyaratan untuk menjadi kepala daerah di Kota Pontianak harus mendapat dukungan 20% dari jumlah kursi DPRD atau dapat dukungan 25% dari jumlah suara sah partai politik. Nah, artinya jumlah kursi di Kota Pontianak itu kan ada 45 kursi. 45 kursi, maka kalau dalam aturan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, karena penduduk Kota Pontianak itu antara 250.000 hingga 500.000, maka dia dikali 8,5%. Oke. Nah, dari 45 dikali
maka syarat untuk calon kepala daerah diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik harus mendapatkan dukungan 9 kursi. Minimal ya. Minimal. Ya. Ya. Kalau kayak provinsi itu kan 13 ya, 13 provinsi. Nah, artinya hari ini partai politik melakukan komunikasi politik secara dinamis gitu untuk menentukan komposisi yang paling pas dari jumlah kursinya, terus kecocokan antara calon wali kota maupun calon wakil wali kota. Iya. Nah, itu yang saat ini sedang saya lihat sedang berlangsung di beberapa pekan terakhir. Dan kemarin saya dengar juga bahwa ternyata jumlah kursi yang dipakai atau porsi kursi yang dipakai itu tidak berdasarkan pada pemilu 2019 kemarin ya. Artinya rombak total ya. Pemilu terakhir 2024 ini berarti ya. Jadi kursi hasil Pileg 2024. Ya artinya kan ini rombak total nih dukungannya ya. Iya betul. Jadi selain tadi calonnya dinamis karena 0-0. Iya. Dukungan parpolnya juga dinamis. Iya. Iya kan? Ya artinya kan begini, kalau incumbent yang memang tidak memiliki partai politik dengan perubahan ini tidak begitu iya benar. Tapi kalau misalnya incumbent yang memang punya latar belakang pengurus partai politik, dia tetap santai gitu kan, tinggal mencukupi jumlah kursi kekurangan. Kecuali memang yang misalnya calon-calon yang tidak sebagai anggota partai politik atau misalnya sebagai bagian dari partai politik tersebut. Jadi memang unik ya. Artinya kan ya namanya politik tentu pasti ada deal-deal ya. Jadi deal-deal yang dulu 2019 ternyata dibongkar total. Jadi memang itulah dinamika politik di Indonesia. Maka saat ini semua calon punya kesempatan yang sama. Kesempatan yang sama untuk menyatakan maju, didukung atau diusung oleh partai politik. Nah, alhamdulillah di Kota Pontianak ya. Ini alhamdulillah nih kalau bagi penyelenggara tuh kita bilang alhamdulillah. Karena calon perseorangan sampai batas terakhir kemarin di Kota Pontianak tidak ada. Kecuali di provinsi ya. Kalau di provinsi ada pasangan calon. Pasangan calon. Pasangan calon sudah fix antara calon gubernur dan calon wakil gubernurnya berpasangan. Jadi kalau di Pontianak sampai hari terakhir kemarin saya lihat press release mereka di medsos tidak ada yang mendaftar. Jadi kerjaan teman-teman penyelenggara sampai ke badan ad hoc di bawah tuh agak santai. Ya kan? Karena kalau udah perorangan tuh waduh verifikasinya Bang Faru. Verifikasinya itu yang berat. Iya, verifikasi KTP-nya itu kan. Artinya kalau dari sisi sistem hari ini berlangsung ya, dari pemilu kada ini Bang Hilmi melihat ini jauh lebih efektif dan efisien ketimbang sebelum-sebelumnya. Sebenarnya enggak juga ya, karena baik undang-undang pemilu, undang-undang pilkada tidak ada perubahan sama sekali. Tidak ada perubahan. Nah, cuma memang karena aturan di pemilu itu bahwa dukungan baik 9 kursi atau 25 kursi 25% jumlah suara sah partai politik itu didapat dari pemilu terakhir gitu kan, atau pemilihan terakhir, maka yang terbaru kemarin gitu kan, itu yang bikin dia dinamis jadinya ya. Kalau kan kita terbalik dengan 2019. Kalau di 2019 pilkadanya duluan 2018. Benar. Baru pemilunya baru pemilunya 2019. Nah, sekarang kan pemilu dulu baru pilkada. Benar. Jadi ibaratnya orang udah makan kue besarnya gitu ya. Pilpresnya udah ketahuan nih, presidennya baru kemudian kepala daerahnya. Nah, sekarang kita coba masuk lebih dalam nih Bang, terkait dengan kandidat-kandidat nih. Kita coba potret ya. Nah, kemarin saya lihat juga di berita itu ada sekitar mungkin 1-2 di luar incumbent ya. Ada sekitar 10 sampai 12 tokoh nih yang dianggap punya kans untuk kemudian maju sebagai kepala daerah, terutama Kota Pontianak. Nah, tapi ada yang unik di Kota Pontianak. Kalau kita ngelihat trennya ya, tren politiknya ya. Nanti saya minta tanggapan Bang Hilmi seperti apa. Apakah tren ini bisa kemudian dirubah ya dengan pemilu kada 2024 ini? Nah, kalau kita lihat di pemilu kada Pontianak ini kan selalu
incumbent itu selalu menang. Dua periode. Dua periode, ya kan? Beda dengan Kabupaten Sambas. Iya, itu Kabupaten Sambas sih. Dan memang setiap daerah tuh beda-beda, Bang. Ya. Nah, gitu juga kemarin kita dengar tanggapan Mas Kudori ya di Jakarta ya. Ternyata dia juga melihat tren pola itu gitu loh. Nah, jadi 2 kali incumbent. Nah, setelah itu wakilnya. Iya kan, wakilnya maju, menang lagi 2 kali, habis itu wakilnya. Nah, selalu begitu selalu gitu. Nah, bagaimana Bang Hilmi melihat ini? Bisa nggak kira-kira ini kemudian berubah? Ini berbanding terbalik dengan Kabupaten Sambas. Kalau Kabupaten Sambas itu incumbent mau mutus mitos bahwa tidak bisa 2 periode. Iya kan? Karena selalu satu periode kan? Kalau di Pontianak ini, saya pikir calon-calon yang maju mungkin berpikir panjang kalau mau kalau mau mutus mitos bahwa di Pontianak selalu 2 periode. Jadi gini lah ya. Saya pikir dari mulai periode-periode sebelumnya, para wakil ini belajar banyak pada saat mereka menjadi posisi wakil wali kota. Nah, begitu misalnya si wali kota sudah selesai 2 periode, maka yang bersangkutan maju, mencoba maju untuk menjadi wali kota. Dan akhirnya memang dari beberapa periode berhasil gitu kan. Nah, kalau saya lihat kepiawaian sang wali kota ini menjaga menjaga pemilih, menjaga konstituen itu ya, konstituen. Terus bagaimana si wali kota ini mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang memang itu urgen ya, yang substansi lah artinya. Nah, kalau saya lihat dari beberapa calon kepala daerah yang berpotensi memang cukup banyak, tapi kita harus realistis juga, kita harus bisa hitung-hitungan. Nah, artinya kalau dari kacamata saya bahwa yang hari ini yang akan maju memang beberapa nama berpotensi berpotensi untuk misalnya katakanlah menyaingi Pak Edi Kamtono sebagai incumbent. Misal dari PDIP ada Bang Satarudin, ya kan? Beliau incumbent DPRD terus kembali terpilih. Terus ada Bu Baby Nailufa, juga incumbent terpilih ketua partai sama dengan Bang Satar. Terus Naufal Gerindra, Naufal Bakbud incumbent DPRD terpilih kembali dan ketua partai. Juga ada Bang Husin dari PKS, ketua incumbent juga. DPRD terpilil kembali ketua juga. Jadi ini persaingan ketua DPD sebenarnya ketua DPD ini memang punya potensi kalau memang mau berusaha untuk misalnya maju di pilkada di Kota Pontianak. Nah, tapi kan saya pikir mereka juga realistis gitu, hitung-hitungan. Mereka juga harus mengukur elektabilitas, popularitasnya harus diukur gitu. Saya pikir politikus saat ini semuanya sudah matang ya, sudah dewasa ya. Jadi sekarang ini kita bermain data gitu, bukan bermain nafsu atau hanya sekedar pengen maju gitu kan. Jadi memang semuanya harus terukur. Nah, jadi kalau melihat komposisi ya bisa jadi nanti ada pasangan-pasangan yang memang merasa menyatakan siap untuk maju, mereka akan maju gitu untuk menjadi pesaing Pak Edi Kamtono selaku incumbent gitu. Kalau melihat kansnya peluang incumbent ini masih cukup besar berarti ya? Iya, rata-rata kan memang kalau kita ngelihat hasil statistik di seluruh Indonesia di pilkada kepala daerah, memang rata-rata incumbent masih menguasai itu ya, tingkat popularitasnya, elektabilitasnya. Nah, artinya ini kan PR yang tidak mudah buat kawan-kawan ataupun kompetitor-kompetitor yang nanti akan maju sebagai penantangnya gitu ya. Nah, kalau dari sisi gender nih Bang, nah ini kan ada satu nama nih yang agak mencuat, Bu Baby Nailufa ya, Ketua DPD Golkar Pontianak. Nah, bagaimana Bang melihat kans calon perempuan? Karena beberapa kali kan di Pontianak ini selalu gagal total gitu loh, sejak zaman istrinya Pak Buhari ya kan, yang mencoba maju, kemudian ada juga beberapa yang coba muncul gitu ya, tapi ternyata hilang dalam peredaran gitu loh. Nah, bagaimana Bang melihat ini? Kalau saya ngelihat Bu Baby Nailufa memang ini satu-satunya perempuan yang serius nih sepertinya. Iya, benar. Jadi saya lihat beberapa baliho poster di beberapa titik di 6 kecamatan kan,
Kalau saya ini kalau ke seberang berarti dari utara melewati Pontianak Timur, Semua kecamatan. Semua Pontianak kecamatan Kota, lewat. Pontianak Selatan. Jadi memang saya lihat memang gerak upaya Bu Baby ini cukup masif. Oke. Nah, terus memang perolehan suara Partai Golkar walaupun sebenarnya agak menurut saya agak menurun ya, Iya. agak menurun, tapi Jumlah kursinya naik ya. naik ya jumlah suaranya ya. Iya. Jadi tetap menurut saya Bu Baby punya kans. Oke. Tinggal bagaimana Bu Baby melakukan komunikasi politik kepada partai-partai lainnya sehingga nanti kalaupun pada saat menjelang pendaftaran di KPU Bu Baby positif menyatakan maju, Oke. kursi tercukupi gitu. Jumlah kursi tercukupi. Oke. Kansnya ini apakah sebagai kemudian wali kota Mm-mm. atau dia wakil yang mendampingi incumbent? Ya. Saya pikir yang bisa menilai itu Bu Baby sendiri ya. Karena saya nggak mau juga apa Iya, ya mendahului takdir. ya. Tapi kalau memang Bu Baby mau jadi wali kota sebenarnya kansnya bagus gitu ya. Karena memang dia ketua partai. Iya, iya. Terus kursinya juga Golkar sudah 5 ya, sudah 6 ya, sorry, 6 sekarang. 6 berarti tinggal tambah 3. Tiga, ya kan? Cari 3 aja Tinggal kan. cari satu partai lagi bisa langsung Ya, naik ya. kan? Jadi kansnya cukup besar ya, cukup Oke. berpeluang. Tinggal Bu Baby yang memutuskan sendiri. Mungkin Bu Baby sudah melakukan survei pribadi ya. Iya, iya, iya. Survei pribadi terkait elektabilitas, popularitas beliau. Jadi Iya. itu hanya Bu Baby yang paham. Karena selama ini memang calon-calon yang maju ini melakukan survei internal. Survei internal, benar. Ya, jarang mereka mempublish survei yang Oh, iya, mereka benar. lakukan sendiri. Karena Iya. itu sebagai rahasia dapur mereka. Iya. Ya kita tunggu sih. Artinya kan kalau misalnya memang ada kandidat perempuan, ini artinya bakal ramai ini Iya, lagi ya betul. kan? Agak bergeliat lagi Iya. nih Pilwako. Kalau selama ini kan orang sudah bisa menebak ya. Iya. Oh si A, oh si B, udah. Artinya nggak ada yang bisa bertarung nih kan melawan incumbent gitu loh. Ya, kita doakan mudah-mudahan pilihannya adalah wali kota ya kan. Iya. Kalau pilihannya kemudian wakil kan jadi agak sepi lagi nanti Iya. jadinya. Oke, nah untuk kandidat-kandidat yang lain Bang, terkait dengan tadi yang kita dengar ada ketua-ketua DPD itu, ya kan? Nah, bagaimana Bang melihat secara elektabilitas, popularitas mereka? Padahal misalnya, oke katakanlah misal PKS, misalnya dengan perolehan kursi yang mentereng hari ini ada di setiap kecamatan, ya kan? Kemudian ada Nasdem, ya kan? Gerindra. Nah, kenapa kemudian seolah-olah ada ketakutan dan kekhawatiran? Padahal kalau kita lihat mereka dengan perolehan suara dan kursinya, artinya kan mereka punya basis konstituen Iya. yang tidak sedikit dan tidak lemah gitu loh. Nah, bagaimana Bang melihat ini dari sisi politiknya? Kenapa kemudian mereka tidak memajukan calon? Kalau bicara ketakutan, artinya ketakutan itu kan datang dari sendiri ya. Jadi hanya mereka yang paham. Tapi kalau Oke. ketakutan terkait mitos, enggak lah saya pikir. Oke. Itu abnormal ya. Iya. Jadi artinya begini Bang, mereka ini kan bicara data, bicara Oke. data. Dan saya yakin partai politik hari ini di Kota Pontianak sudah melakukan survei internal terhadap kader-kader potensial di mereka. Oke. Nah, makanya para kontestan yang baru Ya. atau petarung yang baru ingin maju ini, jadi sikapnya wait and see gitu loh. Jadi tidak terlalu agresif, Gebu-gebu gitu ya. Gebu-gebu enggak. Oke. Tapi memang kalau Bu Baby Nailufa saya lihat memang agak Ya. menggebu. Sosok perempuan yang berani menyatakan bahwa siap bertarung untuk maju menjadi wali kota. Ya. Nah, kalau yang lainnya saya pikir seperti yang saya sampaikan tadi, mereka sebenarnya sudah tahu dengan peta masing-masing partai politik. Udah berhitung lah ya. Sudah berhitung, ya. Jadi secara data mereka sudah paham sebenarnya. Iya. Dengan calon-calon potensial di masing-masing kader mereka sudah tahu peluangnya gimana, plus minusnya mereka udah paham. Oke. Karena semua partai politik di Kota Pontianak saya yakin sudah melakukan survei internal. Ya. Ya. Nah, kalau dari segi pemilih sendiri, Bang, ya kan, di Pontianak, bagaimana Bang Hilmi melihat, kalau tadi kan ini kandidat nih, Iya. artinya memang kalau kita, menurut Bang Hilmi, sulit mungkin kemudian kita mendapatkan kandidat-kandidat baru yang siap bertarung nih, melawan
Edi Kamtono misalnya kan sebagai incumbent ya. Iya. Karena tadi mereka udah berhitung ya kan. Iya. Karena politik ini kan kalau tidak dapat tidak dapat gonimahnya, Iya. kita bisa rugi banyak ya kan. Nah, bagaimana melihat konstituen ya? Artinya apakah kemudian pemilih juga sepesimis itu gitu terhadap munculnya kandidat-kandidat baru gitu. Oke. Jadi masyarakat Kota Pontianak, kalau kita lihat dari beberapa interaksi di medsos ya, Ya. interaksi di medsos, di media online, memang kalau saya lihat, bisa saya simpulkan, rata-rata memang merasa puas dengan Oke. kepemimpinan Pak Edi Kamtono. Ya. Mulai pembangunan, Ya. pemerataan pendidikan, Ya. segala macam ya kan. Nah, kalau seperti di Kecamatan Pontianak Utara kan saat ini udah banyak SMA negeri, bahkan Madrasah Aliyah Negeri iya, ada benar. tambahan satu. Iya. Terus ada juga rumah sakit daerah di Oh iya. Siantan itu benar, kan. benar. Nah, jadi mungkin atas dasar pertimbangan tersebut, maka masyarakat di Kota Pontianak masih cenderung akan memilih incumbent gitu. Oke. Nah, terkait persentasenya ya kita tidak bisa memastikan ya. Iya. Tapi kalau dilihat dari rata-rata interaksi di media sosial, sepertinya memang incumbent ini punya potensi besar untuk menang kembali. Oke. Ya. Ya. Terus calon-calon yang lain ketika bertarung apakah bisa menang atau kalah, sebenarnya bisa menang gitu loh. Jadi iya. tidak mustahil Pak Edi Kamtono ini tidak bisa dikalahkan. Iya. Artinya calon-calon lain ketika maju memang ya harus kerja keras untuk Oke. bisa memenangkan kontestasi ini Iya, gitu. iya, iya. Jadi harus kerja keras dengan strategi yang matang. Terus mungkin komposisi calon wali kota dengan wakilnya juga harus betul-betul Cantik gitu matching ya, betul matching cantik ya. Oke. Sehingga kedua calon ini wali kota dan wakil adalah representasi dari masyarakat Kota Pontianak gitu. Oke. Nah, kira-kira begitu. Ya. Nah, artinya memang arti tadi tingkat kepuasan masyarakat ini sangat berpengaruh terhadap kinerja kinerja wali kota saat ini. Nah, sekarang kita bicara prediksi nih. Ya prediksi apa ya? Ibaratnya prediksi yang berdasarkan mata penglihatan Abang lah ya. Karena kan Bang Hilmi udah banyak berkecimpung ya terkait dengan ketemu dengan kawan-kawan di partai politik. Nah, kalau prediksinya siapa yang kemudian akan maju nih kira-kira yang akan maju dan berani menghadapi Edi Kamtono? Karena kalau misalnya nggak ada yang maju berarti dia lawan kotak kosong dong. Iya kan? Nah, sekarang kan ada wakilnya. Ya kan? Yang kemarin kita dengar-dengar juga ini kayaknya akan berseberangan juga. Nah, kira-kira prediksi Bang Hilmi siapa nih yang akan maju menantang? Jadi kalau pasangan calon dari non partai politik itu ada dua pasang yang sudah menyatakan maju, ya kan? Yang non parpol ya? Non parpol. Itu yang pertama itu kan Pak Andi Harun, mantan kepala BNN Kota Pontianak. Iya benar. Ada namanya. Iya, dengan siapa satu calon wakilnya itu. Nah, terus yang Andi Harun. Iya benar. Terus ada satu pasangan lagi itu. Satu pasangan lagi. Saya nggak hafal itu namanya. Non parpol tapi ya? Parpol juga. Nah, jadi kedua pasangan calon itu sudah menyatakan maju. Oke. Maksudnya gini, latar belakang pribadinya dia bukan kader partai politik, tapi maju melamar di beberapa partai politik gitu. Astroli bukan? Yang Astroli bukan? Yang ada Boni ya wakilnya. Oh Boni. Belum dapat saya namanya nih. Ada. Jadi sudah ada dua pasang yang sudah fix yang beredar ya. Pasangan calonnya sudah ada gitu loh. Wali kota dengan calon wakil, karena mereka mendaftar bersama-sama. Jadi mereka ini mendaftar ke partai politik ya? Partai politik ya. Karena kita tahu kan kayak Pak Andi Harun kan pensiunan Polri kan. Iya, Polri. Terus kalau dari partai politik sendiri, dari para seperti yang saya sampaikan tadi, ketua-ketua DPD yang potensial untuk maju, saya belum bisa menebak ya. Dan belum ada statement juga dari mereka ya kan? Karena masih dinamis ini kan. Masih dinamis. Jadi pendaftaran di KPU itu kan tanggal 27 Agustus ya. 27 Agustus itu pendaftaran di KPU, pasangan calon mendaftarkan diri.
untuk calon yang diusung oleh partai politik maupun gabungan partai politik. Kalau perseorangan udah selesai, udah selesai, nggak ada peluang untuk bisa mendaftar kembali. Jadi kalau sekarang ditanya, saya memang belum bisa menebak, tapi kemungkinan nanti setelah prediksi abang kira-kira. Prediksi aja. Prediksi. Entah mungkin. Apakah misal kayak wakil wali kota mungkinkah? Kalau prediksi paling banyak dua pasangan calon. Dua pasangan calon Iya, ya. dua pasangan calon. Dua pasang calon kansnya masih besar incumbent ya Iya. bakal menang. Prediksinya begitu. Karena saya dengar ini dua mantan wakil ini kan juga mau Iya. maju juga nih kan. Iya. Siapa Paryadi? Paryadi dengan Pak Bahasan ya. Pak Bahasan Iya. ya kan. Nah, ini kan menarik nih. Betul. Kalau misalnya mereka siap bertarung gitu loh. Dari sisi Iya, kan kalau individu seseorang mau maju ya sah-sah saja gitu loh. Iya, Tapi iya. kan nanti partai politik berhitung juga gitu. Oke. Partai politik yang ada saat ini, apalagi mereka partai-partai besar yang hasil Pileg 2024 dengan perolehan suara misalnya seperti Bang Satarudin, Iya, Baby, iya. caleg incumbent terpilih dan sudah pasti mendapatkan posisi jabatan pimpinan DPRD gitu loh. Oh, ya, iya, benar, kan. benar. Nah, mereka tetap, artinya partai-partai tersebut bukan partai yang abal-abal atau kaleng-kaleng dengan memberikan pendukungan partai politik kepada pasangan calon itu dengan sembarangan gitu. Pasti kan ada hitungan-hitungan matematisnya. Yeah. Saya yakin semua partai politik ketika bertarung nanti tetap maunya menang gitu kan. Maunya menang. Maka saya sangat yakin sekali untuk apalagi di Kota Pontianak partai politik akan realistis. Jadi realistis atau takut? realistis. Bukan takut ya, realistis. jadi Karena beda-beda tipis bang. Beda-beda tipis. jadi nama-nama yang bertarung tadi kan baru sedang baru mau move on gitu kan, udah iya. habis-habisan di Pileg. Oh iya, benar-benar. Jadi kalau mau maju di pilkada kan banyak Bikin faktor dua kali ya. banyak faktor. Oke, Dari mulai elektabilitas, popularitas, Iya, finansial, itu kan harus Iya. dipikirkan juga gitu kan. Nah, Jadi kalau bahasa Bang Helmi realistis. Kalau bahasa saya sih takut sebenarnya kan. Ya karena kan kalau bertarung nih kan antara berani atau enggak gitu Iya. kan. Berani itu ngitungnya bagaimana ya kan. Beda-beda tipis memang ya kan. Nah lah, kalau di Kota Pontianak harus realistis, Pak. Realistis, Jadi kita ya. harus ukur dari data ya, dari data survei. Oke. Jadi data survei kan bukan hanya misalnya terkait popularitas, elektabilitas. Nah, seperti incumbent atau Bang Satar selama memimpin DPRD. Kota Pontianak, Ya. kalau Bang Satar memimpin DPRD, Ya. tingkat kepuasan masyarakat terhadap kepemimpinan mereka di dua jabatan yang Iya. berbeda itu seperti apa? Iya, Itu kan di dalam survei itu juga Bisa terlihat ya. terlihat. Nah, jadi kalau hasil survei ini sudah mereka lakukan, mereka akan realistis. Gitu. Oke. Asik. Jadi kalaupun maju melawan dari data statistik analisis, berarti itu artinya maju-maju nekat aja. Maju nekat ya kan. Maju nekat ya. Oke, nah berarti prediksi Bang Hilmi dua calon ya? Iya, dua pasangan calon. Dua pasang calon, berarti tidak terlalu. Ya saya sih berharap sebenarnya bisa 3 atau 4 gitu loh. Iya. Supaya kemudian ini lebih asik Iya, gitu kan. namanya pesta demokrasi. Ah, betul, pesta demokrasi Jadi calonnya banyak. betul. Jadi orang punya banyak pilihan-pilihan baru gitu loh. Jadi kalau tanpa calon perseorangan memang di Kota Pontianak ini maksimal sebenarnya kan bisa 4 pasangan calon ya. Kalau berhitung secara kursi bisa Lewat 4. partai ya, partai bisa politik 4. ya. Kan 45. Oh mungkin ya, 4 mungkin. calon mungkin bisa ya. saja kalau memang perebutan partai politiknya ini proporsional gitu kan. Oke. Kan kalau 45 dibagi 9 kan dapat 5 pasangan calon. Iya. Ya, kalau 5 mustahil ya. Kalau 5 mustahil karena Oh iya 45 bagi 9 ya. Iya benar. Nggak mungkin juga satu pasangan calon pas kursi partai politiknya 9, pasti tetap Oke. ada yang 13. Misalnya contoh incumbent. Incumbent ini kan kader partai Gerindra. Iya. Nah, saat ini Gerindra ada 7 kursi, Iya. tinggal cari 2. Kan Oh, gitu. iya. Nah, memang cari 2. Terus kalau dapat partai yang kursinya 4, terus dapat tambahan lagi partai yang kursinya 3, maka untuk di Kota Pontianak menjadi 5 calon kan itu mustahil. Tapi Iya. kalau 3 atau 4 pasangan calon bisa. Oke. Nah, tapi saya pikir
Enggak. Oh, Enggak, Ini ya. pandangan Bang Hilmi Iya. yang lebih Paling banyak itu dua dua ya. dua pasangan calon. Paling banyak. Dua pasangan calon Ya. ya. Antara Iya. incumbent dengan yang lainnya kan. Kalau dua tuh kurang apa ya? Kurang greget gitu kan. Kurang Jadi head to head itu ya, gitu kan. Dan mudah ditebak langsung Iya. kan. Ini siapa nih yang kayak kemarin lah kita waktu pilpres kan, begitu dia 3, nah orang mulai kalau kata Bang Farul kan memang kurang greget, tapi kalau kata mereka yang bertahan ya, buat orang-orang politik mana yang lebih cepat lah kan, Ya, benar. lebih ini bisa kalau mereka. kata orang politik ini maju Nah, hasil survei rendah memaksakan diri kan bunuh diri Bunuh namanya diri, ya kan. Nah, kalau dari sisi ini dari tadi ketua-ketua partai kita lihat memang sampai hari ini pun belum ada statement ya Iya. dari para ketua-ketua DPD atau DPC ini tingkat agak kota berbeda Pontianak ya. dengan calon gubernur ya, dan Nah, kalau- benar. kalau itu statementnya udah pada Wah, pada keluaran tuh kalau kota nih wait and see ya. ya selain kemudian mungkin cakupannya juga lebih kecil ya Iya. kan, dan juga ya tadi tingkat pendidikan membuat orang kemudian melihat lebih by data tadi kata Iya. Bang Hilmi ya. Nah, kalau misalnya kalau dari sisi segmen anak muda nih Bang, nah kita kan juga belum lihat nih Betul. ya pemuda-pemuda anak muda yang mau berani maju di pilkada. Walaupun katakanlah kadang kan anak muda ini kan punya semangat yang berapi-api nih. Ya mungkin mereka punya data sedikit lah, tapi paling tidak kita berharap ada yang berani nih men-challenge si incumbent nih kan. Nah, padahal kita lihat pantikannya udah muncul nih di Iya, iya. Wapres kemarin ya Iya. kan, dengan usia 34 tahun, 35 Iya. tahun, ada yang berani maju jadi Wapres gitu loh. Kenapa Iya. kemudian tidak ada yang berani maju menjadi wali kota gitu? Kalau di kota Pontianak calon wakil kota dari kalangan anak muda ada Bang? Ada ya? Yang sudah mendaftar di beberapa partai politik udah ada. Oh, udah ada ya? Nah, kayak ketua PSI ya, Bang Christian. Oh, Nah, oke. dia kan daftar. Terus dokter muda yang umurnya 37 tahun. Siapa tuh? Namanya Saya belum Akbar dengar. apa ya? Pokoknya ada tuh. Kemarin dia daftar di beberapa partai politik, daftar di PKS, daftar di Hanura juga dia daftar. Oke. Jadi kalau bicara anak muda sudah ada 2 kandidat calon wakil ya. Calon wakil wali kota. Deklarasinya mana wakil? Iya wakil ya. Bukan kemudian Bukan menjadi wali kota gitu Calon ya. wakil wali kota ya. Itu Oke. sudah ada. Cuma kan gini. Mestinya kalau ada anak muda yang pengen maju, baik maju di wali kota atau wakil wali Iya. wali kota, Iya. kita memang sampai hari ini belum ngelihat ya. Mereka Mereka yang daftar ke beberapa partai politik itu ngelihat geliat geraknya di masyarakat atau khususnya di kalangan muda apa ya? Kalau menurut saya memang masih minim. Nah, kalau Kiprahnya gitu iya, kiprahnya. Kalau memang mereka serius, mestinya saat ini mereka harusnya gencar Oke. melakukan interaksi dengan kalangan muda yang ada di Kota Pontianak, Iya, terus iya, membuat kegiatan-kegiatan positif, event besar itu yang Iya, bisa dalam waktu singkat mencoba mengalihkan perhatian anak muda gitu terhadap calon kepala daerah yang maju ini gitu. Karena kan Nah, anak muda ini iya. kan swing voter ya. Nah, tapi sampai hari ini kalau saya lihat di media sosial kayaknya memang masih adem-adem aja gitu kan, masih senyap aja gitu. Iya, iya. Padahal sebenarnya sekarang ini Sekarang sudah ini berlari, harusnya, iya, kan? berlari dengan waktu gitu kan. Oke. Nah, karena nanti kalau udah masuk masa kampanye itu kan repot mereka, Benar. geraknya sempit gitu. Benar. Kalau di luar dari waktu kampanye nanti jadi apa? Jadi pelanggaran gitu. Jadi sekarang sebenarnya kesempatan emas untuk para calon wali kota atau calon wakil wali kota untuk berusaha mensosialisasikan diri mereka ke masyarakat. Gitu. Atau anak muda ini juga termakan Mitos. mitos gitu. Kan kita nggak tahu ya kan. Jadi mitos kada orang tuanya bilang nggak bisa. Ini Iya, tetap iya, iya. 2 kali. Iya, bisa jadi ya. Iya kan. Bisa jadi. Artinya kan ya tentu harus ada yang kemudian merubahi, tapi ya kita berharap ya kalau lihat kondisi tadi apa yang Bang Hilmi sampaikan, apalagi dengan constraint waktu yang Iya. sudah semakin mepet ini, ya Ini kan mungkin sudah kita Mei ya, Mei, Juni, sangat kecil ya, Juli, artinya Agustus, ya. sangat kecil peluang munculnya kandidat-kandidat wali kota dari usia yang under Ya, 30 lah ya. Kita akan lihat nanti kemungkinan di bulan Juli itu udah mengkerucut tuh. Oh, udah oke. mengkerucut pasangan calon wali kota dan wakil Itu wali masuk kota. pendaftaran ya berarti. Karena ya? di Agustus tanggal 27 Sudah pendaftaran, sudah ya? pendaftaran.
Iya. Jadi mereka juga harus menyiapkan segala macam. Jadi kan seperti yang saya ketahui bahwa tidak mudah juga para pendaftar calon wali kota atau wakil wali kota di beberapa partai politik, karena mereka juga tetap nanti keputusannya ada di pusat ya. Iya benar. Jadi keputusan rekomendasi, stempel DPP ya kan. keputusan mendapatkan perahu rekomendasi itu tetap benar. dari DPP ya. Jadi kalau DPC atau DPD ini sifatnya hanya sekedar rekomendasi, menjaring memberikan catatan rekomendasi ke pusat. Tetap aja pusat yang memutuskan. Nah, para kandidat ini tetap sekarang ini lagi sibuk-sibuknya nih menjalin komunikasi politik terhadap partai politik ke daerah, ke pusat, bisa lobby-lobby ya, bolak-balik Pontianak Jakarta untuk melakukan komunikasi ke DPP. Ya, oke. Nah, ya kecil sih harapan saya sebenarnya, ada anak muda yang muncul ya kan. Kalau gitu Bang Farul aja ya. Banyak yang mancing-mancing nih sebenarnya. Nantilah kita masih perlu apa, social capital. Iya betul. Iya kan, benar. social capital itu yang penting. Benar. Iya kan. Kalau kita mau berpolitik nih, kalau modal sosialnya ndak ada, berat ya kan. Benar. Nah, kedua baru modal finansialnya. Jangan sampai kemudian orang nganggap kita malah cari duit di politik gitu. Oke. Nah, artinya ya pemilu kada Kota Pontianak ini mungkin akan masih berjalan adem lah ya untuk 2024 nanti. Insya Allah saya yakin adem. Ya adem itu maksudnya dengan pasangan calon yang tidak terlalu meriah gitu ya. Dan artinya gini lah ya, kita tidak bisa membohongi dinamika masyarakat yang ada. Iya. Kalau kita kembali terhadap pertanyaan Bang Farul tadi, berapa pasangan calon, atau misalnya kok tidak ada keberanian dari kandidat-kandidat lain ya, karena memang real fakta gitu ya. Di lapangannya begitu. Gitu kan. Jadi realistis partai politik, terus kader-kader potensial mereka di masing-masing partai politik untuk maju ya, mereka harus berhitung. Minimal tolak ukur awalnya data hasil dari survei internal mereka masing-masing. Iya. Nah, saya pikir kalau di Pontianak ya seperti yang saya sampaikan tadi, ya kemungkinan paling banyak 2 pasangan calon. 2 pasang calon ya. 2 pasang calon, dan itu masih incumbent melawan pasangan yang baru ya. Pasangan yang baru. Dan Pak Bahasan mungkin akan masih tetap dengan Edi Kamtono. Ya, kemungkinan ya. Prediksi Bang Ilmi ya. Ya kita kan bukan orang politik ya. Kita memprediksi aja nih. Kita nggak tahu pergerakan orang politik nih. Melakukan komunikasi politik kita nggak paham ya. Jadi sampai pada titik mana mereka komunikasi saat ini kan kita juga nggak tahu. Jadi ya mudah-mudahan kita berharap nanti di Pilkada 2024 di tanggal 27 November ini di Kota Pontianak adem ayem. Oh iya, kita harapkan itu. Betul-betul pesta demokrasi. Ya. Tapi mungkin pestanya sudah bisa ketebak. Siapa yang menang ya kan? Ya mudah-mudahan nanti 2024 2029 ya. 2029 itu udah serentak Bang ya? Iya. Serentak semuanya ya berarti ya. Pilpres Enggak, jadi keserentakan itu, definisi keserentakan itu bukan misalnya dia pada hari yang sama, enggak. Oh, di tahun yang sama. Di tahun yang sama, seperti Pileg dan Pilkada di 2024 ini kan. Iya. Serentak ya kan. Serentak tapi di bulan yang berbeda di tahun yang sama. Iya. Jadi keserentakan yang dimaksud itu misalnya saat ini Pilkada November 2024 ini hampir di seluruh wilayah di Indonesia itu melakukan pilkada serentak. Kalau sebelum-sebelumnya kan Kota Pontianak itu beda-beda, di 2018. Terus di Sambas, Bengkayang itu 2020. Jadi di Kalbar sendiri ada dua gelombang pilkada pada saat itu. Nah, mulai tahun ini serentak semua. Di satu waktu itu ya. Jadi wali kota yang memang masa berakhirnya sudah selesai dia adalah PJS, terus yang misalnya masih lama dimajukan. Dimajukan ke November gitu. Ya, kita berharap 2029 lah ya, mungkin
pilkada Pontianak bisa lebih meriah lah. Iya, Iya kan? karena nanti dari nol ya. Dari nol ya kan? Kampanye nggak ada kan? Kampanye ada. Tapi nggak tahu nih, biasanya kan tadi mitosnya lagi. Iya. Kalau misalnya mitosnya balik lagi, wakilnya yang jadi ya, Iya. itu kan susah juga. Iya, betul. Tapi tetap memang harus ada yang mendobrak sih. Saya kadang senang bang kalau ada yang mendobrak mitos tuh, karena Betul. asik jadinya kan. Jadi orang tidak percaya lagi. Misal kayak di Sambas ya kan. Iya. Nah, ini kan masih ada yang berusaha nih mendobrak ya kan. Bisa enggak 2 periode, bisa enggak 2 periode ya kan. Oke. Nah, mungkin yang terakhir nih Bang. Nah, harapan Bang Helmi untuk terutama anak-anak muda nih. Saya pengen ngerangsang anak-anak muda sebenarnya kan. Supaya kemudian mereka ayo dong maju sebagai apa? Ya masa sih enggak ada di Pontianak kandidat-kandidat yang punya potensi ya kan, dengan usia yang under 40 ya kan, kemudian maju menjadi kepala daerah. Nah, apa harapan Bang Hilmi terhadap generasi muda di Pontianak? Oke. Kalau anak muda ini sebenarnya udah banyak ya, negara lain, terus daerah lain di Indonesia udah menjadi contoh. Jadi role model demokrasi di sebuah wilayah. Jadi mestinya memang, apalagi kalau anak muda saat ini menyadari bahwa jumlah pemilih muda itu sangat besar sekali. Nah, bahkan di jumlah pemilih di Pilpres kemarin itu hampir 50% itu jumlah pemilihnya adalah pemilih muda, pemilih pemula. Jadi mestinya memang anak-anak muda saat ini sudah harus berpikir maju gitu loh. Jadi kaderisasinya itu lebih cepat. Nah, jadi kalau saya coba ceritakan ke Bang Fahrul, kalau KNPI-nya Indonesia ini berangkat pertemuan dengan KNPI di Eropa, jadi kita itu dipanggilnya uncle gitu. Karena umurnya. Jadi kalau di Eropa itu kan umur 25, 30 udah pada jadi menteri, ada yang jadi kepala daerah. Jadi memang generasi kepemimpinan di pemerintahan partai politik di Indonesia ini memang agak terlambat ya. Jadi mestinya anak muda ini maju lebih ke depan. Nah, saya berharap juga memang sampai nanti masa pendaftaran di Agustus ada anak muda yang memang betul-betul berani bertarung ya. Berani bertarung walaupun sampai hari ini sampai detik ini video ini tayang apa ya, belum sekali nampak, belum ada yang muncul ya. Ada yang muncul gitu. Terlepas dari 2 orang yang sudah berusaha untuk coba mendaftar di partai politik kemarin. Jadi memang harapan saya ke depan semoga ada anak muda di Kota Pontianak yang memang punya potensi. Dia sosok pemuda yang memang interaksi ke masyarakatnya cukup baik, bagus, dan mengerti terkait dinamika di Kota Pontianak, mulai dari pembangunannya, pendidikan, kebutuhan masyarakat di grassroots itu seperti apa. Saya pikir mudah-mudahan ada sosok anak muda yang bisa mewakili generasi muda di Kota Pontianak. Mungkin Bang Hilmi punya rencana juga untuk kemudian. Jadi belum ya kali. Belum ya. Belum. Karena biasanya kalau udah ex komisioner nih kan next step-nya biasanya menjadi eksekutif nih. Ya biasanya jadi legislatif kan? dulu. Legislatif dulu. Yang kebanyakan jadi legislatif. Berarti udah ada step stone-nya nih. Kalau eksekutif sih jarang ya. Jarang ya. Komisioner yang jadi selesai pensiun jadi eksekutif itu jarang. Masuk ke legislatif. Oke. Itu tadi tentang harapan-harapan Bang Hilmi ya. Ya kita berharap mudah-mudahan. Ya saya juga mencoba untuk mengundang Bang Hilmi ke sini. Sebenarnya ingin memantik nih setidaknya. Buat warga kota, anak-anak muda yang hari ini nonton, yang sudah punya, kalau saya dan Bang Hilmi mungkin sosial kapitalnya kita belum punya ya. Iya, betul. Kapital finansialnya juga belum ada ya kan. Nah mungkin yang sudah punya sosial kapital, yang sudah ada kiprah ya kan di masyarakat, ayo dong maju gitu loh. Ramaikan kontestasi pemilu kada supaya ini jadi pesta. Ya kan, karena kalau cuma 2, aduh, kayak kita bakar apa ya, bakar sate ya. Udah tahu di ayam atau sapi ya kan. Nah kalau bisa pesta nih kan ada banyak kan, jadi prasmanan ada bakso, ada roti cane, jadi banyak pilihan masyarakat gitu loh, lebih asik jadi menikmati pesta. Visi misi program kan? Semakin kaya kan. Benar, semakin kaya gitu loh. Tidak hanya kemudian yang saya khawatirkan kalau 2 ini kan polarisasi Bang.
ya kan? Ya polarisasi ini yang kita khawatirkan ya, karena Indonesia ini kan sangat rentan sekali dengan dua kubu ini gitu kan, potensi konflik dan segala macam gitu loh. Oke, Bang Hilmi, makasih banyak nih sudah mau hadir dan sharing di obrolan kota kita. Mudah-mudahan kedepannya harapan-harapan tadi yang disampaikan ya kan bisa terwujud dan amin. Warga kota, itu tadi obrolan kota kita tentang pemilu kada di Kota Pontianak yang insya Allah nanti akan diselenggarakan tanggal 27 November ya 2024. Jangan lupa salurkan suara Anda untuk memilih kepala daerah di Kota Pontianak ya, terutama khususnya dan di Gubernur Kalimantan Barat pada umumnya. Oke, itu aja obrolan kota kita pada kali ini. Fahrul pamit, kita ketemu lagi di obrolan kota kita berikutnya. Dadah.